Kaisar menjawab kalau dia bukan bagian dari ramalannya. Pria itu berkata karena kekuatannya belum bangkit, kekuatan ilahi sang putri masih tidak terbatas. Seseorang yang lain setuju dengan ucapannya. Mabel kebingungan, dia hampir tidak bisa mengikuti arah pembicaraan itu. Dia tahu mereka pasti sedang membicarakan dirinya, tapi dia sama sekali tidak paham maksud dari semua istilah-istilah itu. Sekarang rasa mualnya makin jadi setiap detiknya, dan semua sensasi itu berasal dari pria tersebut. Oscar memperhatikannya dengan saksama, tidak paham dengan reaksinya. Sementara itu, Mabel bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud dengan kekuatan ilahi yang disebut tadi. Mabel mencoba mengatakan sesuatu, tapi Oscar maju ke depan dan bilang kalau dia tidak perlu merasa takut. Dia menjelaskan kalau mereka hanyalah pendeta dari Kekaisaran Suci. Dia mencoba mengingat kenapa dia sudah sering sekali mendengar nama itu. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang mereka inginkan dengan menemuinya. Kaisar bilang sang putri jelas merasa tidak nyaman dan mereka akan segera pergi. Dengan senyum sinis, sang pendeta setuju sambil membungkuk. Dia juga bilang kalau dia dengar Hermano telah menangkap iblis dari Develin. Kaisar mengiyakan, lalu menambahkan kalau itu terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Pendeta itu menyatakan kalau dia dengar pemuda itu adalah prajurit yang hebat, dia adalah seseorang yang bisa memanipulasi auranya bahkan tanpa artefak, lalu bertanya apakah ada korban jiwa. Kaisar bilang ada beberapa yang terluka dan pemuda itu cukup kuat untuk menghancurkan beberapa pembatas yang mereka miliki. Hal ini membuatnya sulit untuk dikurung. Mabel mendengarkan percakapan itu dengan penuh perhatian. Walaupun dia pikir iblis dari Develin adalah nama yang konyol, berdasarkan apa yang Kaisar katakan, dia pasti sangat kuat. Pendeta itu berkomentar kalau pergerakan Develin saat ini sangat mengkhawatirkan sampai-sampai mereka berniat untuk berekspansi ke Kekaisaran Suci. Kaisar terkejut mendengar kabar itu. Pendeta menjawab kalau mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Develin sampai melakukan hal itu. Kaisar menjadi sedikit termenung. Pendeta itu akhirnya memperingatkan bahwa jika niat mereka adalah untuk mengambil kembali Sandra itu, tindakan mereka bisa berdampak buruk. Dia memperingatkan agar sang kaisar berhati-hati dan tetap waspada. Setelah itu, dia berpamitan untuk pergi. Mabel masih menatap pria itu dengan ekspresi agak mual. Pendeta itu membungkuk dan bilang dia berharap bisa bertemu Tuan Putri Mabel lagi. Dia menambahkan nama belakang Winter pada namanya. Sambil mendesah, gadis itu berpikir kalau sekarang setelah orang-orang itu pergi, rasa mualnya pun hilang. Tapi dia tetap merasa ini semua aneh karena dia tidak melihat adanya kebencian di wajah pria itu. Dia bertanya-tanya kenapa dia merasakan sensasi yang begitu buruk. Saat anggota gereja itu pergi, Rufi dan sang kaisar memperhatikan mereka. Sambil memegang tangan Mabel, Oscar bilang kalau para pendeta dari Abelardo menyerah lebih mudah dari yang dia duga. Sambil menoleh ke samping dan berpikir, Kaisar setuju, tapi bilang kalau itu tidak masalah. Ini bukan akhir dari segalanya. Abelardo pasti akan mencoba sesuatu lagi. Seseorang bertanya kenapa dia pikir mereka menyebut-nyebut Kekaisaran Develin. Dia menjelaskan kalau dia juga perlu menganalisis hal itu. Saat Oscar memainkan tangannya, Mabel berpikir kalau Abelardo pasti punya masalah dengannya. Kaisar berusaha menjaga jarak dengan mereka, dia akhirnya bertanya-tanya urusan apa yang mungkin mereka miliki dengan seorang bayi. Anehnya, dia ingat kalau mereka memanggilnya dengan nama yang berbeda, dengan menambahkan nama belakang Winter. Sambil tersenyum, Oscar bilang tidak apa-apa dan dia tidak perlu khawatir atau tahu soal semua itu. Penasaran? Gadis itu berpikir tidak adil kalau dia tidak dilibatkan. Saat malam tiba, Raffi bilang sang putri sudah tidur nyenyak. Rufi menjawab kalau mereka harus keluar ruangan diam-diam agar tidak membangunkannya. Dia pun setuju. Begitu mereka keluar, Mabel mulai membuka matanya, mengira mereka sudah benar-benar pergi. Akhirnya sendirian. Dia berpikir ini adalah satu-satunya momen dalam sehari di mana dia bisa bebas bergerak. Sampai 1 bulan yang lalu, pengasuhnya biasanya tidur di kamar yang sama. Tapi karena dia tidak pernah menangis, dia jadi bisa tidur sendirian di malam hari. Sambil menggerakkan lengannya dengan ceria, Mabel bilang ini waktu yang tepat untuk berlatih tengkurap. Sambil mengepalkan tangannya dengan tekad kuat, dia mulai mendorong dirinya. Tapi sayangnya, dia sadar kalau dia tidak membuat kemajuan sama sekali. Meski begitu, dia sangat ingin bisa segera berjalan secepat mungkin. Dia tahu betapa sulitnya hal itu nantinya. Lagi pula, usianya baru 3 bulan. Namun, kasih sayang yang berlebihan dari ayah dan kakaknya mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang dia pikirkan.
Gadis itu berpikir kalau mereka sampai tahu, mereka pasti tidak mau menjadi keluarganya. Baik Kaisar maupun Oscar tidak akan mau menjadi keluarga bagi orang seperti dia. Pada akhirnya, dia merasa seperti sedang membohongi semua orang. Mabel berpikir dia harus tumbuh dewasa secepat mungkin dan pergi dari tempat ini. Lalu bayi itu mendengar suatu suara. Sambil bertanya-tanya apa itu, dia sempat berpikir kalau itu mungkin saja pengasuhnya. Tapi suara itu bukan berasal dari ruang depan. Embusan angin membuatnya sadar kalau jendelanya terbuka, padahal itu sama sekali tidak masuk akal. Ruthier, pengasuhnya, selalu memastikan untuk mengecek semuanya, dia pun sadar ada sesuatu yang salah. Mabel kemudian mendengar suara langkah kaki. Seseorang sedang menuju ke arahnya. Dengan cemas, dia menyadari orang itu semakin mendekat. Dengan setiap langkah itu, dia bahkan tidak bisa berguling untuk melihat siapa orangnya. Dia hanya bisa membayangkan dan merasa sangat gugup. Karena orang itu masuk lewat jendela, sudah pasti bukan Oscar ataupun sang kaisar. Dia bertanya-tanya apa yang mereka inginkan. Masuk ke kamar bayi saat semua orang sedang tidur, sudah pasti tidak punya niat baik. Saat orang itu semakin dekat, dia mulai merasakan sensasi yang sama seperti sebelumnya, seperti saat bersama para pendeta waktu itu. Dia bertanya-tanya, apakah ini orang yang sama dengan yang sebelumnya. Saat mendongak, ternyata dugaannya benar. Pendeta itu bilang kalau ternyata dia sudah bangun. Pada akhirnya, memang benar dia pria yang tadi, dia bilang dia di sini untuk menjemputnya. Sang putri berpikir kalau bicara dengan sopan saat sedang menculik seseorang sama sekali tidak membantunya merasa lebih nyaman. Mabel bertanya-tanya, apakah pendeta itu tahu kalau pikirannya sebenarnya bukan bayi? Dia mengabaikan hal itu dan fokus pada prioritasnya. Gadis kecil itu mencoba memikirkan cara untuk mendapatkan bantuan agar bisa menghentikan pria itu. Dia lalu menutup matanya dan mulai berteriak kencang. Pria itu ragu sejenak. Dengan gugup, dia mencoba menenangkannya. Sang putri terus saja berteriak, berpikir dengan cara begini dia akan tertangkap. Karena putus asa, dia menoleh ke sana kemari dan mencoba berbagai cara agar bayi itu berhenti menangis. Semakin dia mencoba, Mabel justru sengaja menangis lebih kencang lagi. Pintu pun terbuka. Sang kaisar mulai mendekat ke arah kamar. Masih tidak berhasil. Pendeta itu mencoba membungkamnya. Pria itu bilang setidaknya dia akan membawanya pergi sekarang, karena mereka tidak punya banyak waktu. Sambil mengulurkan tangan, dia mencoba menggendongnya. Mabel menendang-nendang dan meronta, berpikir kalau sebaiknya pria itu menyerah saja dan pergi. Tapi meski sudah berusaha keras, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun juga, dia kan cuma seorang bayi. Gadis itu hanya bisa berpikir kalau dia tidak mau diculik, sambil memohon agar tubuhnya bisa bergerak. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, dia akhirnya berhasil membalikkan badannya. Bayinya tengkurap. Pendeta itu sangat kaget sampai-sampai hampir melupakan situasinya. Dia merasa senang karena akhirnya bisa bergerak atas keinginannya sendiri. Sadar kalau dia berhasil berguling, dia merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa melakukannya. Dia akhirnya sudah berhasil tengkurap. Sambil membuka pintu dan memanggilnya, sang kaisar pun muncul. Dengan kesal, dia melihat pendeta itu ada di dalam kamar. Mabel berpikir dia sudah selamat. Mana mungkin dia bakal diculik tepat di depan mata kaisar. Dengan dingin kaisar menyebut nama pria itu, Montigue. Sambil mendekat, sang kaisar bertanya apa yang sudah dia lakukan pada putrinya. Pendeta itu bilang dia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Kaisar lalu bertanya kenapa putrinya itu dalam posisi tengkurap. Mabel pun berpikir dengan bingung, tidak tahu bagaimana cara pria itu menjelaskan hal tersebut. Pendeta itu menjawab kalau dia berguling sendiri. Dengan geram, sambil mencabut pedang dari sarungnya, Kaisar bertanya apa-apaan itu tadi. Sambil berlutut, pendeta itu bilang kalau itu benar dan bersumpah demi nama Hades. Mabel berpikir kalau itu tadi adalah suara Kaisar yang menghunus pedangnya. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya benar-benar akan membunuh orang itu. Gadis itu berpikir meski dia mencoba menculiknya, pria itu memang benar-benar belum menyentuhnya. Pria itu tidak menyakitinya sama sekali. Dia akan merasa bersalah jika membiarkan pendeta itu mati begitu saja, jadi dia harus menolongnya entah bagaimana caranya. Pertama-tama, dia harus mencoba untuk berguling lagi. Saat pendeta itu mencoba menjelaskan semuanya, Mabel malah gemetaran dan mencoba berbalik di kasurnya, tapi dia gagal saat mencoba bergerak lagi. Dengan kesal, sang kaisar menodongkan mata pedang ke lehernya dan bilang kalau itulah alasannya. Sambil lanjut bicara,
Sang kaisar menyatakan kalau gara-gara dia, kaisar jadi tidak bisa melihat saat pertama kali Mabel berhasil berguling. Mabel dan pria itu sama-sama bertanya-tanya apakah kaisar benar-benar serius. Beberapa orang juga hadir di sana. Salah satu pelayan bilang dia sangat terkejut. Dia mengecek penghalang sihir setiap hari, dan heran bagaimana mereka bisa punya kesempatan untuk merusaknya. Pria lain menjawab kalau memang itu masalahnya. Modifikasinya sangat halus sampai-sampai mereka tidak menyadarinya sama sekali. Mereka lanjut bicara bahwa masalah penghalang itu satu hal, tapi seorang pendeta yang bisa melewati penjaga adalah masalah yang benar-benar berbeda. Mereka ragu para ksatria bisa lolos dari kemurkaan kaisar. Di kamarnya, sang kaisar berpikir bahwa posisi Mabel sangatlah unik. Dia adalah pewaris tahta urutan kedua, dan juga satu-satunya penerus Martian Gardenia. Karena Martian Gardenia punya banyak musuh, kaisar berpikir lawan politiknya mungkin ingin menyingkirkan Mabel. Dan itulah alasan kenapa dia mengaktifkan penghalang sihir, dan terus-menerus menambah jumlah penjaga. Sang kaisar nggak nyangka kalau pendeta itu bisa nembus pertahanan dengan segampang itu. Beliau terus-menerus nyumpah-nyumpahin utusan dari Abelardo, soalnya cuma laki-laki itu yang berhasil nembus penghalangnya pas audensi singkat sama Mabel tadi. Dari awal, rencananya emang mau nyulik putrinya. Kaisar jadi mikir, apa harusnya dia cungkil aja ya mata pendeta itu sekalian? Para ksatria emang ada di depannya, tapi situasinya tetap aja rumit. Dia mikir, nggak peduli apa kata ramalan itu, Tuan Putri Mabel tetap anak perempuan satu-satunya. Biarpun usaha penculikan itu gagal, dia punya alasan kuat buat marah besar. Tapi, hal terakhir yang mereka butuhin sekarang adalah gesekan diplomatik antara kekaisaran sama Abelardo. Para pengawal malah saling lempar tanggung jawab buat ngomong sama kaisar, soalnya mereka takut banget sama reaksinya. Sementara itu, kaisar masih kepikiran soal niat nyungkil mata orang itu tadi. Salah satu pengawal akhirnya berani berdiri, dan bilang kalau, meskipun pendeta itu emang salah, tapi kalau dihukum gara-gara kejadian hari ini, itu rasanya bakal berlebihan banget. Sang kaisar ngulangin kata-kata itu sambil dicerna pelan-pelan. Orang itu lanjut bilang kalau dia paham kaisar lagi murka, tapi hubungan diplomatik antar negara itu hal yang paling penting. Pas dia lagi ngomong, omongannya langsung dipotong sama kaisar, yang cuma bilang satu hal, kalau Mabel tadi nangis. Si pengawal langsung bingung, nggak ngerti maksudnya apa. Kaisar bilang kalau seumur hidupnya Mabel nggak pernah nangis, tapi pas si pendeta itu deket-deket, dia jadi ketakutan terus langsung nangis kejer. Prajurit itu mikir kalau rumor yang beredar ternyata beneran. Lagian, muka kaisar sekarang kelihatan serius banget, kayak mau ngebunuh orang. Ada rumor kalau kaisar emang pilih kasih banget sama Tuan Putri, sampai dikasih hutan, satu kastel, dan segala macam harta karun berharga. Banyak yang bilang kalau beliau sayang banget sama putrinya sampai-sampai nggak ngizinin siapapun buat ketemu, meskipun cuma audensi biasa. Pas prajurit itu lagi sibuk mikirin rumor tadi, kaisar masih asyik gumam sendiri kalau dia nyesel nggak nyabik-nyabik si pendeta itu sekalian. Kalau aja Mabel nggak ada di sana, dia pasti udah ngelakuin itu. Semua orang yang ada di situ ngerasa lega banget gara-gara Mabel ada di saat itu. Kaisar jelasin ke prajurit itu kalau dia bakal dengerin masukannya dan bakal ngebiarin masalah ini buat sekarang. Dia cuma minta orang itu di penjara aja, terus mau lihat gimana reaksi Abelardo pas dengar kabar ini. Kaisar lanjut lagi, nanya pendapat orang itu soal masalah lain. Awalnya dia bingung, tapi terus sang kaisar bilang kalau Mabel butuh pengawal, seseorang yang bisa jagain dia dari dekat dan ngelindungin dia setiap saat. Sambil noleh ke prajurit di belakangnya, dia nanya apa ada yang mau jadi sukarelawan, semuanya langsung paham. Sekilas, ini kelihatan kayak kerjaan enak yang bisa bikin mereka bebas dari mimpi buruk latihan malam. Tapi sebenarnya, ini tuh kayak pedang bermata dua. Kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal, dan mereka harus tanggung jawab langsung ke kaisar. Terlalu berisiko, dan semuanya sadar soal itu. Kaisar sampai heran, gimana bisa nggak ada satupun yang mau. Tiba-tiba pintu kebuka, dan ada seorang laki-laki yang angkat tangan sambil bilang kalau dia mau jadi pengawal pribadi Tuan Putri. Di hari lain di kamar Tuan Putri, Mabel sempat mikir kenapa ya mereka ngasih dia empeng kayak gini. Dia sadar kalau di dunia yang kejam ini, benda itu adalah satu-satunya hal yang bisa bikin dia ngerasa bahagia banget, dia bisa ngempeng seharian. Pas Raffi sama Lima bilang kalau Tuan Putri kelihatan suka banget sama empengnya, si bocah ini malah lagi mikirin nasib si pendeta itu. Tadi Kaisar nyeret-nyeret dia, dan Mabel pengen tahu apa ada yang tahu gimana nasibnya sekarang.
Raffi bilang kalau kayaknya sekarang Tuan Putri udah bisa guling-guling. Tapi Larma malah ngatain dia bohong dan gak bakal percaya. Kecuali kalau dia lihat sendiri pakai mata kepalanya. Mabel mikir kalau mereka berdua ini emang deket banget meskipun hobi banget berantem. Mereka selalu barengan. Dia dengar kalau mereka udah temenan dari lahir, malah udah kayak saudara sendiri. Tuan Putri inget dulu dia pengen banget punya persahabatan yang erat kayak gitu, makanya dia jadi iri banget sama mereka. Dan sekarang pun, punya saudara laki-laki rasanya nggak sama. Dia jadi ragu, apa dia bakal beneran bisa punya keluarga? Mabel bingung siapa yang bisa dia percaya. Pas seseorang buka pintu, ada cowok yang nyamperin box bayi Mabel. Tuan Putri kelihatannya lagi tidur, tapi bayangan cowok itu bikin dia bangun. Dia nyapa Mabel, tapi karena tiba-tiba banget, Mabel jadi kaget. Dia sampai nyemburin empengnya jauh banget. Cowok itu nunduk buat ngambil empengnya, sementara Mabel mikir kalau muka cowok ini kayak pembunuh. Dia bingung ini orang siapa sih sebenarnya. Cowok itu nanya apa dia nggak sengaja ngagetin Mabel, terus bilang kalau muka kagetnya Mabel lucu banget. Ini malah bikin Mabel kesel. Sambil ketawa, cowok itu mikir kalau dia nggak bisa balikin empengnya ke mulut Mabel soalnya tadi udah jatuh ke lantai. Ksatria itu lanjut bilang kalau kayaknya kesan pertamanya ke Mabel buruk banget ya. Dalam hati, Mabel setuju banget. Dia heran ini orang siapa sih, berani-beraninya sok asyik banget. Tiba-tiba Ruti masuk dan bilang kalau Tuan Donovan datangnya pagi banget. Mabel jadi mikir, apa pengasuhnya kenal sama cowok ini? Dia nyapa Rutie. Sementara itu, Mabel fokus sama nama belakangnya yang kedengeran familiar. Si ksatria itu bilang kalau dia udah lama nggak ketemu Rutie. Donovan sudah lama tidak bertemu Rutie, dia pun mengecup tangan wanita itu. Mabel kemudian teringat kalau Donovan adalah nama keluarga dari mendiang permaisuri terdahulu dan juga ibu kandung Oscar. Pria itu bilang kalau Rutie terlihat jauh lebih cantik dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Dia melanjutkan, sambil berkata betapa bahagianya dia karena bisa melihat Rutie setiap hari. Sambil tertawa, Rutie menjawab kalau Donovan masih tetap menawan seperti biasanya. Rutie mengungkapkan rasa leganya saat mendengar kalau Donovan, sang ksatria pedang dari Orde Ksatria Kaisar, akan menjadi pengawal pribadi sang putri. Mabel merasa sedikit was-was saat mendengarnya. Dia sadar kalau dia memang butuh seseorang untuk melindunginya. Tapi dia ragu seberapa besar dia bisa mempercayai seseorang dari keluarga mantan permaisuri. Dia masih merasa tidak mungkin ada orang yang sedekat itu dengan pihak lawan bisa bersikap ramah kepada sang putri. Ditambah lagi kenyataan kalau pria ini terang-terangan menggoda pengasuhnya. Dia mungkin tampan, tapi dia lebih terlihat seperti pria hidung belang, dan Mabel ingin dia menjauh dari mereka. Donovan berkata kalau dari cara Mabel menatapnya, jelas sekali kalau sang putri tidak suka dengan ide itu. Dalam hati, Mabel sangat setuju. Ruti bilang itu wajar saja. Setelah kejadian semalam di mana ada orang asing masuk ke kamarnya dan mencoba menculiknya, wajar jika Mabel waspada terhadap siapapun yang tidak dekat dengannya. Mabel menggerak-gerakkan tangannya, dan Ruti merasa aneh karena jarang-jarang bayi itu minta digendong. Mabel berpikir kalau apa yang terjadi kemarin bukanlah kesalahan Rutie dan dia ingin membantu agar pengasuhnya itu tidak merasa sedih. Rutie memuji Mabel sebagai anak yang sangat manis dan penurut. Meskipun begitu, sejujurnya Mabel merasa dirinya tidaklah sepenurut itu, tapi kalau pengasuhnya bilang begitu, dia akan setidaknya mencoba. Keduanya tersenyum. Dengan penuh kekaguman, sang ksatria berkata kalau anak di pelukan Rutie itu tidak mungkin seorang manusia biasa. Dia sangat yakin akan hal itu. Rutie bertanya apa maksudnya, dan Mabel pikir omongan itu sama sekali tidak masuk akal. Sambil menghela napas terkejut, ksatria itu berkata kalau Mabel mungkin adalah keturunan malaikat yang turun dari langit dan ramalan itu ternyata benar adanya. Dengan kesal, Mabel membatin, aduh, datang lagi satu orang dengan omongan anehnya. Mungkin pria inilah yang akan melindunginya. Tapi dia ragu apakah pria ini memang orang terbaik untuk tugas itu. Dia berpikir jangan-jangan kaisar membencinya dan itulah alasan kenapa sang ayah mengirim orang ini ke sini. Mabel bergidik, berpikir negatif kalau siapapun di posisinya pasti akan merasakan hal yang sama. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan merasa khawatir akan masa depan. Tiba-tiba seseorang membuka pintu. Semua orang di dalam ruangan terkejut, mereka mendengar seseorang memanggil nama Mabel. Oscar cenderung bersikap dewasa hampir sepanjang waktu, mungkin karena pelajaran yang dia
terima dan semua ekspektasi sebagai pewaris tahta utama. Namun, saat dia masuk ke ruangan itu, untuk sejenak, dia bertingkah seperti anak kecil seusianya. Sambil membuka pintu dengan senyuman, dia masuk ke ruangan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Oscar menghela napas sejenak saat menyadari pria itu ada di sana. Dia ragu-ragu, lalu memanggilnya paman. Pria itu menoleh dan bertanya kenapa Oscar ada di sana. Di jam segini, seharusnya dia sedang mempelajari disiplin ilmu kaisar. Dengan raut serius dan memperbaiki postur tubuhnya, bocah itu menjawab secara formal kalau dia sudah menyelesaikannya sebelum datang. Mabel merasa ini aneh. Dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar anak yang sama dengan yang tersenyum sedetik yang lalu. Dia tidak mengerti kenapa sang satria bersikap begitu kaku dan dingin kepada Oscar. Satria itu melanjutkan dengan mengatakan kalau datang ke sini untuk bermain tepat setelah menyelesaikan tugas adalah perilaku ceroboh bagi seorang pewaris kekaisaran. Dia menyatakan kekecewaannya dan meminta Oscar untuk lebih berhati-hati. Dengan tindakannya yang kaku demi nama baik keluarga, Mabel merasa nada bicara pria itu benar-benar berbeda dari sebelumnya, bahkan sampai membuatnya sedikit takut. Kaisar saja tidak sekeras itu kepada Oscar, dan dia heran kenapa pamannya harus bersikap sejauh itu. Meski dia adalah pewaris tahta dengan banyak tanggung jawab, dia tetaplah seorang anak kecil berusia 6 tahun. Dia seharusnya diizinkan untuk bermain sesekali. Pria itu berkata Oscar harus memanfaatkan waktunya dengan lebih baik, dan menyarankan, akan lebih bermanfaat baginya untuk berlatih anggar. Oscar pun setuju. Ruthie merasa ragu melihat situasi itu, tapi dia tidak bisa ikut campur. Melihat ini, Mabel teringat pernah mendengar kalau dulu Ruthie juga merupakan pengasuh Oscar. Sang putri berpikir dia tidak punya banyak pilihan karena belum bisa bicara, tapi mungkin dia bisa melakukan sesuatu. Oscar mulai melangkah menuju pintu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mabel ingin membantunya. Kemudian dia mulai merengek mengeluarkan suara. Oscar ragu-ragu dan menoleh ke belakang. Dia melihat Mabel yang sepertinya akan segera menangis. Ruthie terkejut. Mabel jarang sekali bersikap seperti itu. Oscar pun langsung berlari mendekat. Dia bertanya ada apa, sambil berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia menggendong Mabel dalam pelukannya sambil memintanya untuk berhenti menangis. Saat dia dengan lembut menepuk punggungnya, Mabel berpikir kalau mungkin Oscar hanya bisa benar-benar rileks saat sedang bersamanya. Dan jika itu masalahnya, dia akan berusaha sebaik mungkin agar pamannya itu tidak berada di dekatnya. Dia melotot ke arah pria itu dengan perasaan kesal. Pria itu mendekat dan meminta Oscar untuk menyerahkan Mabel padanya. Katanya dia takut bocah itu akan menjatuhkannya. Mabel berpikir, kalau mereka baik-baik saja begini. Dia hanya ingin pria itu pergi. Oscar mencoba membela diri, tapi tidak bisa. Jadi sang putri mencoba mendorong pria itu menjauh menggunakan satu-satunya kata yang seharusnya dia ketahui. Seolah mencoba menakut-nakuti sang satria. Gadis kecil itu berteriak. Namun, dia tetap saja. Di dalam hati, Mabel merasa malu dan meminta maaf karena hanya bisa mengeluarkan suara aneh seperti itu. Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang rencananya berhasil. Sang pengasuh melangkah di antara mereka dan berkata kalau Tuan Putri mungkin sedikit malu, lalu menyarankan agar ksatria itu berjaga di luar ruangan saja. Tuan Donovan setuju, meski masih berusaha memahami apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Ruthie menambahkan kalau Pangeran Oscar mengunjungi adiknya itu hampir setiap hari. Ruthie bilang kalau Mabel akan sedih jika kakaknya tidak datang seperti biasanya. Sambil tetap memasang wajah kesal, Mabel membatin kalau itu sama sekali tidak benar. Tapi dia membiarkannya saja untuk saat ini, menyadari kalau pengasuhnya terkadang suka berbohong demi kebaikan. Sambil menghela napas dan mengusap kepala Oscar, sang ksatria pun berbicara pada mereka. Dia menyuruh mereka untuk menikmati waktu bersama Tuan Putri. Dengan gugup, bocah itu setuju sambil menatap Mabel, dan tak lama kemudian penjaga itu pun pergi. Setelah penjaga itu meninggalkan ruangan, Oscar berkata kalau semuanya sudah aman sekarang karena orang itu sudah pergi. Mabel membatin kalau dia sudah tahu soal itu. Lagi pula, ini semua berkat usahanya. Sambil tersenyum, kakaknya bertanya apakah Mabel benar-benar menanyakannya setiap hari. Sementara itu, Ruthie hanya tertawa. Mabel menyadari kalau Oscar memang masih anak-anak. Bagaimanapun juga, hal itulah yang pertama kali terlintas di pikirannya. Saat sedang berjalan melewati istana, pria itu mendengar seseorang memanggil nama Lid. Saat berbalik,
Dia melihat ternyata itu adalah Pasifika, ibu dari Oscar. Sang ksatria bertanya ada apa. Pasifika menjawab kalau dia mendengar kabar bahwa Lid telah menawarkan diri untuk menjadi penjaga Tuan Putri. Sambil terus berjalan, dia menjawab kalau tidak ada orang lain yang mau melakukannya, dan kakaknya tercinta pasti tahu soal itu. Dia menambahkan, menjelaskan kalau kakaknya selalu tahu bagaimana sikapnya jika berurusan dengan anak-anak. Wanita itu pun berhenti, dan menyuruhnya untuk jangan berpura-pura bodoh. Dengan canggung, dia menjawab kalau karena Pasifika sangat kaku dan tertutup, maka salah satu dari mereka harus ada yang menjadi sosok yang santai sesekali. Sambil berbalik kembali, dia melanjutkan pembicaraan dan bertanya, karena Lid sudah bertemu dengan Tuan Putri, sebenarnya seperti apa sosok bayi itu? Sambil berpikir dan menggaruk dagunya, pria itu berkata kalau dia adalah bayi paling menggemaskan yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Dia mulai mengoceh tentang betapa kecil tangannya, betapa gembul pipinya, bahkan mengatakan kalau Tuan Putri mungkin sebenarnya adalah seorang malaikat. Pasifika berkata kalau itu masuk akal, dan Lid menjawab agar dia tidak perlu khawatir, sambil menyindir kalau kakaknya itu memang tidak pernah pandai menghadapi anak-anak. Sang satria bertanya bukankah itu alasan kenapa dia sangat dingin pada Oscar, dan menunjukkan kalau dia bersikap terlalu tegas pada putranya sendiri. Dia bersikap sangat keras sesuai dengan permintaan kakaknya itu. Mengingat saat Oscar masih lebih muda, bocah itu tampak sangat kesepian dan terasingkan. Dia dipisahkan dari ibunya dan harus tinggal di istana besar yang dingin. Jadi, Lid sering pergi bermain dan menghabiskan waktu bersama bocah itu. Dia menghabiskan waktu bersamanya sebagai seorang paman. Dia juga ingat kalau mendiang permaisuri merawat Oscar dengan sangat baik, meskipun dia bukan ibu kandungnya. Lid merasa seharusnya dia lebih memperhatikan Oscar, karena dia adalah saudara dari ibu kandung bocah itu, tapi Pasifika benar-benar terlalu kejam. Dia melarang anak kecil itu untuk menunjukkan sedikit pun sifat kekanak-kanakan. Dan pada suatu titik, dia telah melimpahkan semua tanggung jawabnya. Dia melimpahkan tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu akademik maupun anggar kepada Lid. Pada awalnya, pria itu merasa senang. Tapi Pasifika menegaskan kalau dia tidak boleh memperlakukan Oscar dengan pertimbangan khusus atau kelembutan sedikit pun. Dia bertanya apakah mereka tidak terlalu keras pada Oscar, mengingat usianya baru 6 tahun. Wanita itu berkata kalau itu sudah cukup. Sambil berjalan pergi, dia menjelaskan kalau percakapan ini sudah berlangsung terlalu lama. Dia menyuruh Lid untuk segera kembali ke pos penjagaannya. Sang satria merasa ada yang aneh. Dia berpikir kakaknya pasti punya sesuatu yang lebih untuk dikatakan. Sambil menggaruk kepalanya, dia membatin kalau Pasifika bukanlah tipe orang yang akan mengajak bicara seseorang tanpa alasan yang kuat. Ekspresi wajahnya saat membicarakan Tuan Putri tadi bisa menjadi sebuah pertanda. Dia bertanya-tanya apakah Tuan Putri kecil itu telah menarik perhatian kakaknya. Dia bergumam kalau hal ini setidaknya cukup mengkhawatirkan. Dia berpikir begitu Tuan Putri tumbuh besar, dia akan lebih sering bertemu dengan Pasifika. Dia mempertanyakan apa yang mungkin akan terjadi nanti. Sambil menghela napas, dia berpikir jika dia memperlakukan Mabel sama seperti dia memperlakukan Oscar, perasaan bayi itu pasti akan terluka. Mereka berdua berjalan ke arah yang berlawanan, dan Lid berkata dalam hati kalau dia mungkin harus mengkhawatirkan dirinya sendiri dulu. Sambil berpikir mungkin saja Tuan Putri kecil itu tidak menyukainya. Seiring dengan kecemasan Lisandre yang memuncak, musim pun berganti dari musim semi ke musim panas. Mabel bertanya-tanya apakah karena dia masih sangat kecil atau karena dia mengingat segalanya, baginya waktu terasa berlalu selambat siput. Waktu berjalan sangat amat lambat, dan gadis kecil itu merasa sangat bosan. Mabel berpikir kalau saja dia tidak mengingat kehidupan masa lalunya. Mungkin semua waktu ini akan berlalu dalam sekejap mata. Dia jelas sudah melakukan segala hal yang dia bisa untuk menghibur dirinya sendiri. Dia mencoba menghibur diri selama hari-hari yang tenang dan membosankan ini. Sekarang, sang putri sudah bisa mengangkat kepalanya saat sedang tengkurap. Dia akhirnya sudah menguasai cara berguling dengan sempurna, dan sekarang dia bahkan sudah bisa kembali ke posisi telentang sendiri. Namun, dia tidak melakukan hal itu akhir-akhir ini, karena selalu ada orang di sekitarnya, yang bisa membongkar kecepatan perkembangannya yang tidak normal. Rutia bertanya-tanya kenapa Tuan Putri akhir-akhir ini sangat jarang bergerak. Dia merasa khawatir. Sambil makan, Mabel membatin kalau dia tidak boleh melakukan kesalahan. Dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti saat dia berbicara terlalu dini. Lagi pula, sekarang dia akhirnya sudah bisa makan makanan bayi. Dia akhirnya mulai merasa benar-benar tumbuh dan menjadi manusia seutuhnya,
Meskipun mereka masih menyelingi antara bubur bayi dan susu. Sang pengasuh memberinya selamat, karena telah menghabiskan makanannya dan menyeka mulutnya yang berantakan. Mabel sudah tidak sabar untuk segera makan makanan orang dewasa. Keluarga kekaisaran biasanya menyajikan segala macam prasmanan mewah. Rutie berjalan sambil menggendong Mabel di pelukannya. Dia menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut supaya si kecil bersendawa. Di kehidupan sebelumnya, Mabel ingat kalau dia nggak pernah benar-benar bisa makan apapun yang dia mau. Sementara orang lain bisa menikmati kemewahan itu, dia selalu cuma makan makanan dari minimarket murah saat sedang bekerja. Mabel menatap lampu gantung dengan bosan. Dia heran kenapa ingatannya selalu kembali ke masa-masa sulit itu. Hal itu malah bikin dia makin depresi. Dan yang lebih penting lagi, Lisandro Donovan sudah menunggu di balik pintu lagi. Sambil memasang wajah kesal, dia ingat kalau pria itu adalah guru anggar dan akademik Oscar. Cara dia memperlakukan Oscar masih teringat jelas di pikirannya. Dia juga ingat kalau kemungkinan besar dialah yang menyuruh kakaknya membaca buku konyol tentang Allegro Chekhov, jadi Mabel nggak akan pernah mau berteman baik dengannya. Sambil membalikan badan di tempat tidur bayinya dengan ekspresi jengkel, gadis kecil itu berpikir kalau Oscar cuma bisa lepas dari semua tekanan ini saat sedang bersamanya. Pria di luar itu bersikap konyol sekarang, tapi berubah drastis kalau sudah di dekat kakaknya. Sang protagonis ingin menjauhkan pria itu darinya. Dia berkali-kali meneriakkan satu-satunya kata yang bisa dia ucapkan, "Cing." Raffi bilang dia masih belum terbiasa dengan hal itu. Lagi pula, Tuan Putri belum pernah sebenci ini pada seseorang sebelumnya. Larma setuju, tapi menambahkan kalau dilihat dari tampangnya, justru lebih masuk akal kalau dia bersikap begitu pada Raffi. Mereka pun mulai bertengkar lagi. Dengan tatapan kosong, Mabel berpikir hal ini terjadi lagi. Dia heran apa mereka berdua punya semacam penyakit yang memaksa mereka untuk terus berantem. Ya sudahlah, pikirnya, terserah saja. Dia cuma berharap malam segera tiba supaya dia bisa bebas latihan merangkak. Ruti bertanya apa Mabel merasa sangat bosan. Dia melanjutkan, katanya hari ini sangat indah di luar sana dengan cuaca yang cocok buat piknik. Mabel pikir itu benar-benar tiba-tiba dan nggak terduga. Rutie bilang kalau mereka pergi ke hutan utara, mereka mungkin bisa menemukan kucing yang sangat dia sukai itu. Dengan kata lain, sang dewa pelindung. Untuk kesekian kalinya, Mabel bilang, "Cing." Mabel menyimpulkan ini semua terjadi karena dia terus mengulang kata itu setiap saat. Jadi, Rutie mengira dia benar-benar menyukainya. Gadis itu lalu bertanya-tanya apa semua orang menganggapnya sangat terobsesi dengan kucing, sambil memikirkan masa depan. Begitu dia sudah bisa bicara nanti, dia harus menjelaskan kalau ini bukan soal sang pelindung saja, tapi dia memang suka kucing pada umumnya. Mabel sadar kalau sampai hari di mana dia bisa bicara lantang tiba, dia nggak akan bisa meluruskan kesalahpahaman kecil ini. Rutie bilang matanya bergerak ke sana kemari, mengira itu karena dia sangat antusias ingin melihat kucing pelindung itu. Raffi dan Larma berjalan berdampingan. Mabel berpikir dia nggak menyadarinya saat berada di dalam istana, tapi hari ini benar-benar panas. Rutie bertanya apa udaranya nggak jauh lebih hangat dibanding terakhir kali mereka di luar. Dia lanjut menjelaskan tentang musim panas. Cuacanya panas, tapi semuanya masih hijau dan penuh kehidupan. Sang pengasuh mengatur payungnya supaya Mabel enggak terkena terlalu banyak sinar matahari. Mabel berpikir kalau Rutie membawanya keluar bukan cuma buat meninggalkan ruangan, tapi supaya dia bisa merasakan perubahan musim. Tuan Putri merasa itu sangat baik hati, dan meskipun panas, dia memutuskan untuk menahannya sebentar. Kelopak bunga beterbangan di udara. Mabel mencium sebuah aroma, wangi bunga. Rutie tersenyum, sambil memetik sekuntung bunga. Dia bertanya pada Mabel apa bunga itu cantik. Sambil memegangnya, Mabel setuju dalam hati, merasa kelopak bunganya sangat lembut. Dia pun teringat kehidupan masa lalunya. Dia nggak pernah menerima bunga dari siapapun, terutama karena harga buket bunga sangat mahal bagi orang sepertinya. Itu adalah sesuatu yang cuma dia lihat di acara-acara spesial seperti upacara masuk sekolah atau kelulusan. Wajar saja baginya karena nggak ada seorang pun yang datang ke acara kelulusannya. Mabel ingat melihat anak-anak lain bersama orang tua mereka. Mereka memegang bunga dan berfoto-foto, tapi dia nggak pernah merasakan semua itu sama sekali. Gadis itu kini memegang bunga itu dengan ekspresi aneh. Dia pikir dia harus berhenti mengingat hal-hal menyedihkan seperti itu. Dia memalingkan kepalanya untuk fokus pada saat ini. Mabel meyakinkan dirinya sendiri kalau dia bersikap konyol dan cuma perlu melupakan semuanya. Sesampainya di danau,
Raffi menggendong Mabel dan bilang mungkin mereka akan menemukan si kucing. Sambil mengintip dari balik bahunya, Mabel menyadari seseorang. Dia melihat itu adalah Lisandro, pengawalnya, yang bersembunyi di balik rumput. Dia bertanya-tanya apa dia sudah terlalu jahat padanya. Lagi pula, dia melindungi Tuan Putri dari kejauhan, yang gak cuma bikin pekerjaannya lebih susah, tapi juga terasa agak menyedihkan. Sambil menguatkan tekadnya, dia berkata pada diri sendiri, tidak. Dia harus melakukan ini supaya Oscar punya tempat untuk bersantai. Dan untuk itu, dia harus bersikap tegas. Mabel mulai melotot ke arah Lisandro. Seseorang bilang kalau dia memberikan tatapan sinis pada Tuan Donovan. Mereka bertanya kenapa dia sangat membencinya dan mengajak untuk mencari si kucing saja. Raffi pun berjalan berkeliling bersamanya. Saat masuk sedikit ke dalam hutan, mereka bertanya-tanya apa mereka nggak akan melihatnya hari ini. Tiba-tiba Mabel terkejut dan kucing emas itu pun muncul. Raffi bilang kucing itu sedang mendekat dan pasti senang bisa melihatnya lagi. Dengan penuh semangat, Mabel setuju. Melihat bulu emasnya, dia seakan nggak percaya. Raffi memperhatikan kalau kucing itu tampak sedikit lebih besar dari terakhir kali mereka bertemu. Gadis itu, Mabel menjulurkan tangannya untuk mengelus kucing itu. Sang pelindung pun menggosokkan kepalanya ke tangan Mabel. Wah, si kecil itu merasa dia lucu sekali. Dia berpikir apakah dewa itu lahir di hari yang sama dengannya, dan penasaran apakah cuma kebetulan saja mereka bisa berada di hutan yang sama. Mabel bertanya-tanya, apa ini semua sudah diramalkan oleh ramalan Abelardo? Tapi pada akhirnya, dia tetap tidak menemukan jawabannya. Dia benar-benar kelelahan. Cuacanya panas sekali dan dia butuh tempat berteduh. Melihat sang putri berkeringat, Raffi dengan lembut mengusap dahinya. Raffi bilang udaranya agak terlalu gerah, jadi mereka sebaiknya kembali ke danau. Dia juga bilang sudah waktunya berpamitan dengan si kucing. Raffi menyuruhnya bilang dadah. Dia menggendong Mabel di depan si kucing, dan si kecil itu cuma bisa bengong. Apa iya Raffi beneran berharap dia bisa bicara begitu? Raffi menatapnya dengan penuh harap. Mabel cuma bisa bilang baas sambil melambaikan tangannya. Meski begitu, Raffi senang sekali dan memuji kalau dia sudah pintar. Mabel heran kenapa Raffi kelihatan bangga sekali padahal cuma masalah sepele. Rasanya agak malu-maluin sih. Kucing itu terus memperhatikan mereka saat mereka berjalan kembali ke danau. Tiba-tiba, Mabel mendengar suara yang menyuruhnya untuk segera kembali lagi. Kucing itu menoleh dan dia mendengarnya lagi. Raffi bertanya ada apa, dan Mabel sadar kalau cuma dia satu-satunya yang bisa mendengar suara itu. Dia pikir mungkin gara-gara cuaca panas dia jadi berhalusinasi. Sesampainya di danau, Raffi lanjut bermain lagi dengan sang putri. Sambil menunjuk-nunjuk tempat agar Raffi berjalan ke sana, diam-diam dia memanipulasi Lisandro supaya terus mengikuti mereka sebagai bagian dari tugasnya. Hal ini membuat Lisandro harus banyak berjalan kaki. Karena dia harus tetap bersama mereka, Mabel pikir ini adalah hukuman yang sempurna karena sudah menjahili Oscar. Tapi ternyata, malah Raffi yang tumbang duluan. Sambil terengah-engah, dia bilang butuh istirahat dan langsung duduk di tanah. Lalu dia langsung berbaring begitu saja. Mabel jadi penasaran apa yang sedang dilakukan Lima dan pengasuhnya. Saat dia menoleh, ternyata mereka cuma asyik mengobrol seperti biasa, karena mereka tidak ada rencana kembali ke istana dalam waktu dekat. Mabel pikir inilah kesempatannya. Inilah saatnya untuk kabur diam-diam. Mabel mulai merangkak menjauh. Dia pikir akhirnya dia bisa latihan merangkak dengan bebas. Area di sana lumayan luas. Raffi menoleh ke arahnya, dan Lima kelihatan bingung. Lima berteriak memperingatkan Raffi supaya tidak melamun dan harus terus mengawasi sang putri. Mabel pun langsung mematung di tempat. Raffi mengiyakan, dan si kecil itu cuma bisa menghela napas. Tapi tidak lama kemudian, Raffi yang capek malah ketiduran, dan Mabel pikir Raffi ini pemuda yang lemah sekali. Baru jalan-jalan sebentar di sekitar danau saja sudah tepar begitu. Sang protagonis kita berpikir kalau pemuda itu butuh lebih banyak olahraga. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk bergerak ke sana kemari dan tidak akan pergi jauh. Saat sedang merangkak, dia melihat sesuatu yang gelap muncul dari semak-semak. Karena penasaran, dia mendekat dan perlahan melihat bayangan seorang anak laki-laki yang sedang tergeletak. Matanya langsung melotot saat sadar kalau itu adalah sang iblis dari Delin. Anak itu pingsan dengan tubuh penuh luka dan noda merah. Dia kelihatan cuma seperti sedang tidur, yang artinya dia setidaknya masih hidup. Mabel mendekat dan sadar kalau dia tidak salah orang. Ini adalah anak laki-laki yang pernah dia lihat waktu pertama kali keluar istana.
Dia ingat betapa kagetnya dia saat mendengar gelar anak itu. Dia ingat pernah dengar kalau bocah kecil ini adalah iblis dari Delin. Dia pikir waktu itu anak ini sudah ditangkap oleh para ksatria. Lalu, kenapa sekarang dia malah tergeletak tidak sadarkan diri di tempat seperti ini? Mabel berpikir jangan-jangan anak ini kabur dari penjara. Tubuhnya penuh luka dan noda merah. Mabel pikir mungkin dia habis disiksa, tapi karena dia masih kecil, itu rasanya benar-benar kejam. Lagi pula, dia kelihatannya tidak jauh lebih tua dari Oscar. Mabel merasa setidaknya dia ingin membersihkan luka-lukanya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Saat ini, yang bisa dia lakukan cuma merangkak pelan dan bahkan belum bisa bicara. Rufi sadar apa yang terjadi dan membangunkan Raffi, memperingatkan kalau sang putri sudah kabur. Si kecil itu pun ragu-ragu. Sadar kalau aksinya ketahuan, dia melihat sekeliling dan menyadari kalau mereka kemungkinan besar akan menemukan tubuh anak itu. Dia bingung harus berbuat apa di situasi itu. Dia lalu meraup rumput dan tiba-tiba mendapat ide. Mabel akan menyembunyikannya dulu untuk sementara. Kalau mereka tidak menemukannya, berarti tidak akan ada masalah. Raffi pun mencari sang putri. Sementara itu, Mabel buru-buru berusaha menutupi anak itu sebelum pelayan datang dan melihat semuanya. Anak laki-laki itu terbangun dan cuma melihat seorang bayi yang sedang melempar-lemparkan daun ke wajahnya. Mabel sadar kalau anak itu sudah membuka mata. Mata merah itu membuatnya merasa tertarik, seolah-olah sedang memanggilnya untuk mendekat. Raffi makin dekat, dan waktunya hampir habis. Sang putri berpikir kalau cara ini tidak akan berhasil, jadi lebih baik dia pergi saja dan mengalihkan perhatian mereka. Dia pun merangkak kembali ke arah Raffi. Si pelayan lalu bilang kalau badannya penuh lumpur dan bertanya apa dia senang mainnya. Mabel cuma menjawab dengan suara bay yang kencang. Dia merasa sudah melakukan semua yang dia bisa. Jadi, anak laki-laki itu tetap berada di sana. Dia terluka dan tertutup dedaunan. Dia merasa baru saja bermimpi panjang yang tidak bisa dia ingat jelas, rasanya seperti terus melayang di kegelapan total. Entah apapun yang terjadi saat itu, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan menghabisi siapapun di sekitarnya, tidak peduli kawan atau lawan. Anak itu merasa dirinya hanyalah sebuah senjata yang lahir cuma untuk menghabisi nyawa. Tapi terkadang, saat dia melayang dalam mimpi tanpa ingatan itu, sangat jarang sekali dia bisa kembali sadar. Anak itu kemudian berada di dalam sel penjara. Dia berpikir kalau dia dikurung bersama seseorang. Han memaksakan batas kekuatannya. Sambil mengencangkan kepalan tangan, darah mulai menetes dan rantai itu pun mulai retak. Seorang penjaga mendengar suaranya. Begitu para penjaga mendekat dan bertanya ada apa, detik berikutnya mereka semua sudah terkapar di lantai. Iblis dari Develin telah melarikan diri. Di dekat tembok kastel, seseorang berseru kalau mereka tak boleh kehilangan jejaknya dan harus segera melakukan pencarian. Sambil bersembunyi di balik pohon, dia mendengarkan bisikan-bisikan dari kejauhan, bertanya-tanya apakah ini benar istana Kekaisaran Hermano. Dia sadar kalau dia telah kehilangan kendali lagi, dan hal itu akan terus terjadi di luar kemauannya, dan saat itulah dia melancarkan serangan demi serangan tanpa ampun. Tiba-tiba, pikirannya terasa bersih dan jernih. Itulah momen saat gadis itu berada tepat di hadapannya. Momen ketika dia menatap mata biru Mabel. Dia baru sadar kalau yang dia lihat adalah seorang bayi. Mengingat dia sempat merasa takut sesaat, disitulah ingatannya terputus. Anak laki-laki itu mengira dia mungkin sempat pingsan. Darah terus menetes dari tangannya. Sensasi memiliki pikiran yang begitu jernih, padahal biasanya terasa sangat keruh, adalah sesuatu yang belum pernah dia alami. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang baru saja terjadi. Dia sadar telah kehilangan banyak darah. Sambil terbaring di tanah, dia berniat untuk beristirahat sejenak. Lukanya tidak terlalu parah. Dengan sedikit istirahat, kekuatannya akan menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, bayi yang tadi muncul lagi. Dia sudah merasakan keberadaannya, tapi mengira itu mungkin cuma seekor kelinci. Sosok itu sangat kecil, dan tidak ada alasan untuk membunuhnya. Selama sosok itu tidak mengganggunya, dia tidak akan melakukan apapun. Mabel menatapnya dengan penuh tekad. Sementara itu, dia heran kenapa makhluk kecil itu masih di sana, mungkin tertarik dengan bau darah. Saat itulah Mabel meraih dedaunan. Mabel melemparkannya ke arahnya. Anak itu membuka mata, dan melihat lagi sepasang mata biru itu, pikirannya kembali menjadi jernih. Di saat yang sama, belenggu kutukannya melonggar. Sang putri terus berusaha menyembunyikannya dengan dedaunan, meski tidak terlalu berhasil. Anak itu mendengar seseorang berkata kalau sang putri penuh dengan lumpur.
Dia melihat Raffi menggendong bayi itu di kejauhan. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke kastel, Mabel merasa badannya lebih panas dari biasanya. Dia pikir itu gara-gara piknik siang tadi. Tubuhnya terasa terbakar. Sebenarnya, dia sedang demam tinggi. Ruffy merasa cemas dan berteriak minta tolong. Tapi di telinga Mabel, suaranya terdengar samar-samar. Dia bersin. Kesehatannya menurun karena mereka terjebak hujan mendadak saat perjalanan kembali ke istana. Padahal dia sudah mandi dan ganti baju, tapi sepertinya dia tetap jatuh sakit karena gerimis kecil itu. Benar-benar deh, dia malah kena flu di musim panas. Dokter dan kaisar pun tiba di ruangan. Sang dokter menyatakan itu cuma flu biasa karena kedinginan. Semua pelayan tertunduk lesu, dan wajah Mabel benar-benar merah padam. Sambil mendekati ranjang bayi, sang kaisar memandangi anak kecil itu. Cuma flu biasa saja sudah cukup untuk membuat kondisi seperti ini. Beliau menggenggam tangannya. Sang kaisar berpikir, andai saja dia bisa bertukar posisi dengan putrinya, dia akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Dokter bilang obatnya akan segera menurunkan demamnya. Dengan cemas, kaisar bertanya apakah dia yakin. Dokter mengiyakan. Dia hanya memberinya obat penurun panas. Oscar berkata dia yakin kondisi Mabel akan segera membaik. Dia juga menjelaskan kalau terlalu banyak orang di sekitar justru bisa memperlambat pemulihannya. Pintu terbuka, seorang pria memanggil Yang Mulia dan mengatakan ada berita darurat. Dengan kesal, kaisar menoleh ke arahnya. Sadar telah melakukan kesalahan, pelayan itu sempat ragu, tapi akhirnya tetap masuk. Dia meminta maaf dan menjelaskan kalau urusan ini sangat mendesak. Dia harus datang meski di saat seperti ini. Kaisar memberinya izin untuk bicara. Pria itu menjelaskan kalau iblis dari Devlin telah melarikan diri. Terkejut, Kaisar bertanya bagaimana bisa. Dia bilang menurut para saksi, anak itu dengan mudah melepaskan diri dari rantai sihir. Dia kabur setelah melumpuhkan para penjaga dan prajurit. Kaisar kemudian menanyakan keberadaannya sekarang. Pria itu bilang ada jejak darah yang mengarah ke hutan utara, tapi dari sana mereka kehilangan jejaknya. Kaisar pun menyadari kalau hutan itu adalah tempat yang sama saat Mabel berada di tepi danau. Dalam hati beliau bersyukur kepada Tuhan karena mereka tidak bertemu. Beliau berkata bahwa anak itu mungkin belum menemukan jalan untuk kabur sepenuhnya. Beliau memerintahkan agar gerbang segera disegel, dan memperingatkan para penjaga musiman untuk tetap waspada. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk tanpa izin. Selain itu, beliau ingin keamanan Mabel ditingkatkan 10 kali lipat. Pria itu terkejut, dan mengatakan kalau dia sudah memerintahkan agar keamanan ditingkatkan 20 kali lipat. Sambil berpikir dan memegang dagunya, Kaisar bilang itu tindakan yang bagus. Beliau melanjutkan bahwa fokus utama sekarang adalah pencarian. Mereka akan menyisir hutan utara tempat jejak darah itu ditemukan. Lalu beliau meminta semua orang untuk keluar. Oscar mengira ayahnya tidak akan ikut pergi bersama mereka. Pintu tertutup dengan keras dan Kaisar duduk di samping ranjang Mabel. Sambil membelai putrinya, beliau memohon agar dia segera sembuh. Beliau bergumam kalau putrinya sangat kecil dan rapuh. Sang kaisar juga berpikir kalau putrinya pasti akan mengalami berbagai penyakit saat tumbuh dewasa nanti. Beliau merasa tidak tahu apakah sanggup menanggung rasa terkejut dan sakitnya. Di dalam hatinya, setiap kali itu terjadi, dia nggak tahu apa dia cukup kuat buat nahan semuanya. Padahal dia punya wilayah kekuasaan terluas, di seluruh benua dan kekayaan yang nggak terhitung jumlahnya. Tapi berkali-kali, dia tetap gagal buat melindungi hal yang paling berharga baginya. Kenangannya membawa dia kembali ke mendiang istrinya, Sienna. Dia ingat banget waktu duduk di tepi tempat tidur Sienna, saat istrinya itu bilang kalau dia nggak seharusnya minta Evan buat ngerelain nyawanya demi anak mereka. Sienna bilang, meski begitu, pada akhirnya Evan tetap nggak menolak keinginan terakhirnya. Sambil ngepalin tangan, sang kaisar ngejelasin kalau itu karena permintaan itu datang langsung dari mulut Sienna sendiri. Dia nggak akan mungkin nolak. Sienna manggil dia pembohong, karena dia tahu Evan nggak pernah berniat buat ngerelain salah satu dari mereka. Sienna ngejelasin kalau harus jauh dari Evan itu rasanya kejam banget, tapi satu-satunya hal yang bisa dia berikan cuma permintaan maaf. Sienna coba buat ngulurin tangannya, tapi kekuatannya habis di tengah jalan. Sambil minta maaf, dia manggil namanya, Evan. Sang kaisar berpikir kalau bukan ini yang dia mau, dia terus nolak kenyataan itu di dalam pikirannya. Dia nggak butuh permintaan maaf. Dia nggak mau permintaan maaf itu jadi kata-kata terakhir yang mereka ucapin.
Evan nangis sesenggukan sambil megang tangan istrinya yang udah nggak bernyawa. Dia ngerasa kehilangan Sienna udah ninggalin luka permanen di hatinya. Tapi buat anak ini, dia janji setidaknya bakal ngejaga dia tetap aman. Dia nggak akan biarin satu orang pun nyakitin dia, tapi dia sendiri ragu sama kemampuannya buat mastiin hal itu. Jangan-jangan Mabel bakal berakhir. Ninggalin dia kayak Sienna dulu. Evan takut kalau di masa depan hal itu bakal kejadian lagi. Dia bahkan sempat mikir buat nyerah aja. Tapi pas ngelihat tangannya sendiri, dia nanya ke diri sendiri, apa sih yang lagi dia pikirin? Sang kaisar minta maaf dan sambil ingat mendiang istrinya, dia bilang kalau sebagai ayahnya, dia bakal ngelindungi Mabel nggak peduli apapun yang terjadi karena itu adalah tanggung jawabnya. Di kehidupan masa lalu Mabel, dia ingat banget rasanya badan panas dan pusing bukan main. Kalau terus-terusan kayak gitu, dia pasti bakal mati. Mau selama apapun dia nunggu di sana, nggak akan ada orang yang datang buat nolongin, sambil maksa buat berdiri, gadis itu mikir kalau dia butuh obat. Pas lagi nyari-nyari di laci rumahnya, dia cuma nemu obat yang udah kadaluarsa. Dan sialnya, dia nggak punya uang buat beli obat yang baru. Tapi yang lebih penting lagi, dia bahkan nggak punya air minum. Dia pun maksa buat nelen ludahnya sendiri. Di titik itu, ayahnya udah nggak pulang ke rumah selama lebih dari 1 bulan, dan ibunya udah benar-benar ninggalin dia. Ibunya nggak pernah kembali lagi. Gadis itu bertanya-tanya, mungkin orang tuanya emang nggak pernah sayang sama dia, sambil rebahan di atas spray, dia mikir kalau anak-anak lain selalu punya orang yang jagain mereka, dia pun bingung gimana caranya dia harus ngelakuin semuanya sendirian. Sambil ngerjapin mata, dia nanya kenapa orang-orang selalu ngelihat dia dengan rasa kasihan setiap kali dia pergi keluar rumah. Sambil ngerematin mata, gadis kecil itu bertanya-tanya kenapa dia selalu harus sendirian. Dia pengen tahu apa alasannya. Mungkin kalau dia tahu alasannya, semua rasa kesepian itu bakal hilang. Tapi nggak ada satu orang pun di sekitarnya yang bisa kasih jawaban. Tiba-tiba dia dengar suara laki-laki. Mungkin itu ayahnya. Mungkin dia udah pulang ke rumah. Itu pasti bakal menyenangkan banget. Dia dengar suara kaisar manggil dia Mabel dan minta dia buat cepat sembuh biar mereka bisa main bareng lagi. Terus dia sadar kalau itu semua cuma mimpi. Mimpi di mana dia jadi orang lain. Tapi kenyataannya, dia masih tetap Giliun dan ayahnya emang gak pernah ada buat dia. Pas dengar lagi suara kaisar yang janji bakal ngelindungin dia mikir mungkin kaisar itu emang bukan ayahnya. Tapi, itulah hal yang selama ini selalu dia pengenin. Dan meskipun itu cuma mimpi, kata-kata itu kerasa tulus dan ngeterin hatinya. Gadis itu mikir kalau percaya sama kata-kata itu cuma bakal bikin dia sakit hati. Tapi meski gitu, buat saat ini aja, dia pengen ngerasainnya. Toh cuma mimpi ini. Sambil senyum dalam tidurnya, Mabel bertanya-tanya apa dia bisa dimaafin buat semua hal yang dia lakuin di dalam mimpi. Di samping ranjang bayinya, Kaisar Evan tersenyum. Akhirnya, dia berharap mimpi kecil ini bisa bertahan sedikit lebih lama lagi. Pas fajar tiba, Mabel cegukan. Begitu bangun gara-gara sinar matahari, dia ngerenggangin badan dan nempelin tangannya ke dahi. Dia sadar ada kompres dingin di sana. Mabel tiba-tiba ingat kalau kemarin dia sempat masuk angin. Masih soal itu, dia ingat rasa demam dan pusing yang dia rasain kemarin, tapi sekarang badannya udah enakan. Syukurlah kalau gitu. Dia ngerasa yakin kalau tadi dia sempat mimpi, tapi dia nggak bisa ingat mimpi itu tentang apa. Ada ingatan samar yang bilang kalau ayahnya ada di mimpi itu, tapi dia langsung geleng-geleng kepala seolah mau buang bayangan itu jauh-jauh. Dia mutusin kalau itu nggak penting. Kalau dia beneran muncul, pasti itu tadi mimpi buruk, jadi nggak perlu diingat-ingat lagi. Sang putri ngangkat lengannya, terus lanjut ngerenggangin badan lagi. Tiba-tiba dia sadar kalau di samping ranjangnya, sang kaisar lagi tidur pulas. Sontak diem kaku, gadis itu bingung ngapain kaisar ada di kamarnya jam segini. Kaisar pun bangun dan sambil ngerjapin mata, dia mulai ngumpulin nyawanya. Pas ngelihat Mabel, kaisar langsung senyum. Sambil deketin dia, kaisar bilang kalau Mabel udah bangun. Mabel sempat ragu pas kaisar ngecek suhu badannya pelan-pelan. Begitu tahu suhunya udah balik normal, rasa lega kelihatan jelas di mukanya. Mabel bener-bener nggak habis pikir sama situasi konyol ini. Kenapa malah kaisar yang ngerawat dia, bukannya pengasuhnya? Kaisar gumam muji-muji betapa beraninya Mabel pas minum obat pahit itu. Suaranya kedengeran capek banget, kayaknya dia nggak tidur semalaman. Setelah tidur nyenyak semalam, Mabel menyadari kalau apa yang terjadi tadi malam itu bukan sekadar mimpi. Sosok yang menjaganya dan merawatnya sepanjang malam adalah sang kaisar sendiri.
Air matanya pun mulai menetes. Karena khawatir, beliau langsung menggendongnya dan bertanya apa yang sedang Mabel rasakan. Mabel bisa merasakan kalau sentuhannya begitu lembut. Suaranya terdengar manis dan penuh kasih sayang. Mabel sadar kalau sang kaisar benar-benar mencintainya sebagai seorang putri, tapi dia tidak mengerti kenapa. Dia tidak paham apa yang sudah dia lakukan sampai pantas dicintai seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, dia masih ingat jelas kehidupan masa lalunya. Di sana, dia melihat betapa perasaan manusia bisa berubah dengan kecepatan yang menakutkan. Pelajaran pahit itu kini membayangi pandangannya terhadap masa kini. Hal itu membuatnya mempertanyakan setiap kebaikan yang dia terima. Rasa cemas itu terus menetap, terasa seperti beban berat di dadanya. Tak peduli seberapa besar perhatian yang ditunjukkan sang kaisar, dia tetap tidak bisa membuang rasa tidak percaya yang sudah mengakar dalam dirinya. Angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela yang terbuka. Mabel menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma lembut bunga musim panas yang terbawa udara. Nyonya Ruth meminta agar jendela ditutup karena merasa udara di dalam ruangan sudah cukup segar. Larima setuju dan segera melakukannya. Mabel terkejut melihat betapa cepatnya hal itu dilakukan. Meski dia tahu kalau dia sedang dalam masa pemulihan dari flu dan tidak boleh berada di tempat dingin. Dia tetap bergumam dalam hati kalau sedikit udara segar tidak akan menyakitinya. Tapi dia tahu kalau protes pun akan percuma saja. Untuk saat ini, bahkan tidak ada kesempatan untuk sekadar jalan-jalan sebentar di luar ruangan. Para pengasuhnya dengan sigap menyingkirkan benda apapun yang bisa berisiko, sekecil apapun itu. Mereka memindahkan perabotan seperti lampu gantung. Dan bahkan mainannya pun ikut diambil. Boneka kesayangannya pemberian Larima juga disita. Mereka menyingkirkan segala hal kecil dari kamarnya. Dia pikir mereka terlalu berlebihan dalam melindunginya. Gadis kecil itu pun cemberut, wajahnya berkerut karena merasa kesal. Nyonya Ruth bertanya apa yang membuat sang putri resah. Mabel merasa bosan sekali, lebih dari biasanya. Lalu Oscar membuka pintu dan menyapanya. Dia bilang kalau hari ini sangat panas. Sambil mengipasi dirinya sendiri, sang pengasuh menawarinya teh es. Oscar menerima teh itu dan berterima kasih. Dia memeluk Mabel dan bertanya apakah harinya menyenangkan. Berpikir karena Oscar ada di sini maka Lisandro juga akan datang, Mabel pun menatap ke arah pintu. Matanya menyipit saat melihat sosok itu muncul. Seseorang bertanya apa yang dia lihat. Mabel merentangkan tangannya dan meneriakkan satu-satunya kata yang dia tahu, sakit. Lisandro langsung mundur. Oscar tertawa melihat ekspresi marah adiknya, lalu bertanya apakah dia benar-benar tidak suka pada pamannya. Mabel membatin kalau dia melakukan semua ini demi Oscar. Oscar mencoba mencairkan suasana dan meminta Mabel agar jangan terlalu membenci Lisandro. Mabel merasa bingung. Kakaknya bilang kalau belum lama ini, Lisandro sering meluangkan waktu untuk bermain bersamanya. Semuanya berubah sejak dia mengemban tanggung jawab sebagai guru privat, yang mengajar pelajaran akademik dan juga anggar. Semua orang merasa dia tampak berbeda saat menunggu di luar. Oscar menambahkan kalau Lisandro bukan orang jahat. Dia hanya ingin yang terbaik. Mabel memeluk Oscar erat-erat. Dia berpikir sedang mencoba mengusir Lisandro supaya kakaknya bisa sedikit bernapas lega. Tapi sekarang karena Oscar malah membelanya, Mabel merasa seolah dirinya lah yang jahat. Mencoba mengalihkan pembicaraan sambil menghindari tatapan Mabel, Oscar meminta Raffi untuk mengambil buku dari pelayan di luar. Raffi setuju. Saat buku-buku itu dibawa masuk, Mabel terkejut melihat betapa banyaknya buku itu. Oscar menjelaskan kalau itu semua adalah bahan pelajarannya. Mabel pikir itu terlalu banyak dan merasa ngeri melihatnya. Karena penasaran apakah buku itu sesulit buku rumit yang dibaca kakaknya sebelumnya, gadis kecil itu memutuskan untuk mengeceknya sendiri. Setelah menarik satu buku secara acak, dia benar-benar tidak paham. Lagi pula, sang tokoh utama tidak bisa membacanya dan mengeluh kalau Tuhan tidak adil. Karena tidak memberinya kemampuan untuk memahami tulisan di dunia ini, halaman-halaman itu sama sekali tidak bisa dia pahami. Sambil menghela napas, dia memutuskan untuk mengintip buku yang sedang dibaca Oscar. Matanya langsung berbinar saat melihat halaman yang penuh dengan ilustrasi warna-warni. Akhirnya, ada sesuatu yang bisa dia mengerti. Dia mengeluarkan suara, mencoba bertanya benda apa itu. Oscar menjelaskan kalau itu adalah peta benua. Sang putri pun menjadi tertarik. Oscar tidak mengerti kenapa. Mabel tidak menunjukkan ketertarikan yang sama pada bukunya yang terakhir. Mabel membatin kalau alasannya sudah jelas. Dia tidak tertarik pada logika akademik atau argumen yang membosankan.
Jarinya berhenti di sebuah halaman dengan peta yang sangat detail. Mempelajari geografi benua ini sepertinya akan sangat berguna. Sambil meletakkan tangannya di atas buku, Oscar bilang tidak apa-apa. Dia menunjuk ke tempat tinggal mereka, yaitu Kekaisaran Ermano. Dia menjelaskan kalau itu adalah negara terbesar di antara semuanya. Mereka menguasai wilayah itu selama 500 tahun sejak ekspansi besar-besaran. Mabel merasa kagum. Oscar kemudian menunjuk ke wilayah lain. Dia menjelaskan kalau itu adalah Kekaisaran Suci Abelardo, tempat asal para pendeta itu. Sadar kalau dia baru saja menyinggung topik yang rumit, Oscar memutuskan untuk lanjut dan meminta mereka melupakan hal itu untuk sementara. Jarinya bergeser ke area lain, sambil berkata kalau ini adalah kerajaan Perci dan setelahnya adalah kerajaan Barata. Mabel memperhatikan dengan kekaguman yang semakin besar. Oscar, yang baru berusia 6 tahun, bisa mengenali setiap wilayah tanpa kesulitan sedikit pun. Dia membatin kalau bocah ini benar-benar sangat cerdas. Dia itu diberkati, atau mungkin semacam anak jenius. Oscar menjelaskan kalau di sebelah kiri Barata itu terletak kerajaan Halin. Mabel merasa kagum sekaligus agak malu. Anak laki-laki itu sudah hafal seluruh isi peta di luar kepala, benar-benar jauh melampaui pengetahuannya sendiri. Meskipun dia menang dari segi usia dan pengalaman, Mabel tetap memeriksa bagian lain dari peta itu. Dia berpikir kalau wilayah ini adalah wilayah terbesar kedua setelah Manino. Dia menoleh ke arah Oscar dengan penuh rasa ingin tahu sambil menunjuk. Oscar sempat terdiam sejenak, lalu dia menjelaskan kalau itu adalah Kekaisaran Develin. Nama itu langsung memicu ingatan di benak Mabel. Sosok iblis dari Develin masih teringat jelas di memorinya. Dia bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu berhasil kabur dengan selamat. Oscar menambahkan kalau Devlin dan Manino itu hubungannya nggak akur. Dia bilang Kekaisaran Devlin terus-menerus melakukan invasi, berusaha buat menaklukkan tanah mereka. Mabel teringat kembali tingkah laku pendeta Montigie saat berkunjung dulu. Utusan dari Kekaisaran Suci Abelardo juga menunjukkan sikap waspada terhadap Devlin. Oscar bilang kalau Abelardo terletak di antara kedua kekaisaran itu, berfungsi sebagai zona penyangga. Tapi biarpun begitu, sempat ada perang besar di antara mereka di masa lalu. Karena mereka berbagi perbatasan utara yang panjang dengan Develin, mereka harus selalu siaga setiap saat. Mabel pun tenggelam dalam pikirannya. Oscar lanjut bercerita kalau baru-baru ini ada konflik baru di perbatasan dan pasukan mereka habis dibantai tanpa sisa. Katanya, cuma satu orang petarung yang bertanggung jawab atas semua korban itu. Ide tentang satu orang yang bisa menghabisi seluruh pasukan benar-benar nggak masuk akal baginya. Sambil menutup buku, Oscar bertanya-tanya kenapa dia malah membicarakan hal itu kepada seorang anak kecil. Dia bilang Mabel nggak bakal paham. Kesal banget, Mabel membatin kalau Oscar itu kan juga masih bocah. Di dalam hatinya, dia bilang kalau dia paham banget kok. Oscar bilang dia bakal membacakan banyak buku lain buat dia nanti. Untuk sekarang, Oscar bilang Mabel bisa melakukan sesuatu. Bersamanya, dia menyuruh gadis kecil itu buat membuka tangannya dulu, lalu mengepalkan tangannya dengan cara tertentu. Sang putri pun menirunya. Dengan ekspresi datar. Mabel berpikir kalau usianya bahkan belum genap 1 tahun, jadi nggak ada gunanya memikirkan situasi kekaisaran saat ini, jadi lebih baik dia nikmati saja main bareng Oscar. Sambil tertawa, Larma menyuruh Ruti buat melihat mereka yang sedang asyik bermain. Oscar bilang dia sudah melakukannya dengan benar. Cukup sekian buat hari ini, teman-teman. Semoga kalian suka ceritanya. Cerita yang ini alurnya memang agak lambat, tapi aku suka banget melihat perkembangan karakternya. Menurut kalian apa yang bakal terjadi pada Mabel? Apa dia dan iblis dari Develin bakal jatuh cinta? Apa mungkin dia cuma salah paham, dan sebenarnya bukan dia pelakunya? Atas semua kematian itu. Apa Mabel bakal merasa nggak bosan lagi di bab-bab selanjutnya? Jangan lupa buat subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Kecup sayang.